Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali para penikmat setia channel YouTube Sinau Rasa Official. Alhamdulillah kita malam hari ini bisa hadir lagi dan masih selalu dan senantiasa didampingi guru kita yang terhormat Kiai Irfan Zidni. Apa kabar Kiai? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah, Kiai. Sehat, Bang Andri. Alhamdulillah Kiai. Ini awal-awal tahun kita mulai berjumpa lagi Kiai ya, menyapa sahabat-sahabat di sana yang mungkin sudah kangen nih, sudah berapa purnama kita nggak hadir. Nah alhamdulillah Kiai sehat, kita juga bisa sama-sama hadir. Kiai, untuk kali ini kita agak sedikit berbeda pembahasannya Kiai. Ini lagi hangat-hangatnya menjelang tahun-tahun politik Kiai. Ya, dan sebenarnya bukan barang baru, toh di awal tahun-tahun sebelumnya kita juga sudah melakukan beberapa simulasi Kiai ya terkait dengan pilkada dan pilpres. Sekedar informasi saja, sebenarnya di tahun 2019 waktu itu pilpres dan jauh juga sebelumnya di tahun 2018 Madrasah Falak Rohani di bawah bimbingan Kiai Irfan telah membuat satu sejarah di mana sedikit mencengangkan lah Kiai orang-orang survei gitu ya. Nanti akan kita bahas atau pemirsa bisa lihat linknya di mana sih hasil prediksi atau perhitungan Falak Rohani. Nah Kiai, mungkin sebelumnya Kiai bisa menjelaskan metode apa nih Kiai kalau kita coba ingin meramaikan peta politik nanti di 2024. Silakan Kiai. Iya, terima kasih Bang Andri. Jadi Ya. Semenjak 2017 kita memang mencoba menemukan sebuah metode Falak Rohani untuk menghitung potensi kemenangan dalam sebuah pertarungan pemilihan, baik itu pilkada, pilpres, pileg dan segala macam, sampai ke pemilihan lurah sekalipun gitu. Kita coba mencari metode-metode dari berbagai kitab, dari berbagai kitab Falak Rohani, maka kemudian kita simulasikan, kita uji coba, maka alhamdulillah 2018 itu kita sudah bisa menemukan sebuah metode untuk menghitung potensi kemenangan dari sebuah pertarungan, baik pilpres atau pilkada. Maka yang tadi Bang Andri sampaikan, kita pernah mempublish pilkada di Jakarta, di Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan juga Lampung, gitu ya. Dan itu kemudian diekspos oleh Detik ya. Oleh beberapa media, dan alhamdulillah memang akurat. Dan di pilpres kemarin juga kita juga menghitung dan alhamdulillah akurat. Kalau kemudian ditanya apa metodenya gitu, sesungguhnya metodenya adalah kembali kepada personnya masing-masing gitu loh. Jadi kita kan di dalam Falak Rohani mengenal yang disebut dengan Al-Hayat Al-Falakiyah, yaitu sebuah peta langit. Jadi Al-Hayat Al-Falakiyah Al-Miladiyah. Jadi peta langit kelahiran. Peta langit kelahiran ini adalah sebuah potret peta langit di mana seseorang ini dilahirkan. Jadi setiap orang yang dilahirkan ini, di seorang dilahirkan itu kan terpotret. Secara peta langit terpotret. Posisi Sames di mana, posisi Komar di mana, posisi Zuhal di mana, Zahro di mana, dan planet yang lainnya ada di mana, itu kan terpotret semua. Gitu. Nah dari potretan itu maka kemudian disebutlah potret itu sebagai blueprint. Blueprint. Kayak kita membangun sebuah bangunan mall, itu kan sebelum dibangun pasti ada blueprintnya, nanti cetak birunya. Jadi pintunya di mana, tempatnya di mana, tingginya berapa, kan ada tuh. Sehingga kita meskipun belum tahu nanti jadinya seperti apa, lihat saja blueprintnya, karena nanti akan jadi kurang lebih seperti itu. Nah manusia ketika lahir itu diyakini oleh ulama-ulama Falak Rohani juga punya blueprint gitu. Nah salah satunya ya adalah terkait dengan potensi-potensi kesuksesan dia dalam berbagai bidang, termasuk potensi dia di dalam mencalonkan menjadi seorang pemimpin gitu ya. Nah itu dari peta langit kelahiran itu, dari Al-Hayat Al-Falakiyah Al-Miladiyah itu, kemudian kita gabungkan dengan yang disebut dengan Al-Abur. Al-Abur itu kalau dalam istilah umumnya disebut dengan transit. Jadi transit. Jadi peta kelahiran dia digabung dengan peta langit
saat dia mau melakukan apa gitu. Taruhlah misalkan dalam hal ini pilpres. Ya, ya. Jadi peta langit kelahiran si A digabung dengan peta langit kelahiran si peta langit saat pemilihan itu terjadi. Yaitu kalau dalam hal ini pilpres tanggal berapa 14 ya datanya kan Februari. Nah itu kemudian digabung. Ketika digabung maka kemudian dilihat itisolat antar planet itu seperti apa. Karena kita mengenal itisolat itu kan yang kita pakai selama ini kan ada 4. Yang saat yang baik itu namanya tasdis dan taslis, trine atau sextil. Kemudian yang nahas itu adalah muqabalah dan tarbi, oposisi dan square. Nah, aspek itulah yang kemudian kita perbandingkan, maka kemudian muncullah sebuah nilai poin, lalu poin itu kemudian kita jadikan sebuah presentasi, berapa yang positifnya, berapa yang negatifnya. Nah, inilah yang kemudian kita ukur, dan kita hitung, jadilah kemungkinan orang ini peluangnya menang atau tidak, bisa apa tidak. Gitu loh. Karena pilpres pilkada ini rata-rata memang ada 2 pasang, kalau pilpres pasti 2 pasang gitu ya. 2 pasang berarti ada presiden, calon wakil presiden, calon gubernur, calon wakil gubernur kan satu paket. Berarti 2 calon ini kita hitung. Kita hitung melawan siapa ini itu. Nah, itu dasarnya seperti itu. Oke, jadi basisnya ini bukan suara, bukan polling ya. Kalau yang partai juga bukan. Ya, konvensional kan menghitung basis suara ya. Betul. Nah, tingkat akurasinya bagaimana Kiai? Apakah lebih tingkat akurasinya gini. Kalau boleh kita mengklaim gini ya, mungkin tingkat akurasinya sampai ke sampai ke 95 sampai 96, artinya errornya itu sekitar 4 lah. 4% lah gitu. Artinya kan tingkat kevalidannya 95%, 96% lah. Kenapa kok masih ada selisih seperti ini? Karena gini, kita hampir tidak punya data jam berapa itu dilahirkan. Nah, Misalnya kemarin Pak Jokowi dengan Kiai Ma'ruf, Pak Prabowo dengan Pak Sandi. Ya kita kan tahunya cuma beliau lahir di kota apa, kemudian tanggal berapa, bulan apa, tahun berapa. Kita kan nggak tahu juga jam berapa lahirnya. Mungkin beliau sendiri kalau ditanya juga nggak tahu. Padahal peta langit itu sangat penting, detail. Semakin detail dia lahirnya di mana, kemudian jam berapa dia lahirnya, maka itu semakin akurat karena kan motretnya dia semakin kuat, gezumnya itu semakin kuat gitu ya. Nah, jadi itu yang membuat tingkat akurasinya itu belum bisa sampai tinggi banget gitu. Berarti belum bisa kalau menurut saya sih 95% udah oke lah. Tetap gitu ada potensi error juga. Ada potensi error. Kenapa potensi errornya? Pertama tadi karena kita tidak tahu jam lahir. Yang kedua, kita juga belum tahu banyak beberapa yang kita nggak tahu lahirnya itu di desa mana. Misalkan Jakarta nih, lahir di Jakarta. Jakarta itu kan radio dalam. Beda dengan Monas tentunya gitu kan. Artinya koordinat di radio dalam dengan koordinat ada di Monas itu kan beda gitu. Meskipun sih selisihnya cuma menit saja. Sangat sampai di derajat gitu ya, sampai di menit, tapi sesungguhnya itu juga bisa menjadi perhitungan sebenarnya. Artinya kalau kita punya data nih dari para calon misalnya, beliau memberikan kita data, saya lahir minimal jangan jam lah kalau kita tahu. Waktunya aja dah, siang kah, malam kah? Oh saya lahir kata ibu saya pagi, waktu duha, sekitar ya pagi, kan berarti kan enak nih, atau setelah sholat zuhur. Paling ada patokan ya. Iya. Jamnya itu. Itu memang yang membuat kita agak belum sampai. Itu challenge lah buat kita PR ya. Karena memang ya tadi lagi-lagi nih basisnya bukan suara, bukan berdasarkan polling suka tidak suka, tapi memang tadi karakter ya. Harusnya memang ini lebih akurat nih. Cuman memang ya tadi ini mungkin masukan juga nanti buat yang suka nerbitin akte kelahiran ya. Kalau bisa dicantumin tanggal, jamnya tuh biar kalau ada kebutuhan apa-apa bisa lebih pas gitu. Kalau di akte lahir saat ini beberapa tempat kota udah ada. Sudah ada. Jadi dilahir jam berapa ada gitu. Tapi kalau zaman orang-orang dulu kan susah kita kan. Harus nanya ke narasumbernya langsung tuh kayak. Jadi kalau kita dapat input itu ya insya Allah
semakin detail itu nanti. Oke, baik ya. Ini kita juga sudah coba melakukan beberapa simulasi dan tentunya simulasi ini kita juga ngikut dari lembaga-lembaga survei kan kayak ya, yang sudah coba menyampaikan beberapa tokoh yang berpotensi untuk bisa mencalonkan kayak ya. Di sini ada 13 tokoh nih yang sudah kita coba rangkum, nanti kita bikin simulasi. Pertama ada AHY, ada Pak Airlangga, ada Pak Anies, Cak Imin, Erick Thohir, Pak Ganjar, Ibu Hovifah, Pak Prabowo, Ibu Puan, Ridwan Kamil, Pak Andika, Sandiaga Uno, dan Ahmad Heriawan. Nah ini nanti bisa dilihat di channel YouTube kita coba membuat beberapa simulasi. Sebelum kita ke simulasi, Kiai, ada tambahan lagi ya terkait dengan kenapa sih Falak ini harus bisa istilahnya ya kita mempunyai andil juga lah untuk calon pemimpin 2024 nanti, Kiai. Ya intinya sih kita ingin berpartisipasi lah, dan juga ingin ikut dalam sebuah khidmat kepada negeri. Kita ingin ada pilpres yang baik, melahirkan calon yang baik. Kemudian juga tentu saja dalam hal kelembagaan kita ingin berkontribusi secara ilmu pengetahuan, bahwa kita di dalam ilmu falak ruhani ada metode ini yang mungkin beberapa orang terlupakan, bahwa di dalam ilmu falak itu bisa untuk menghitung ini bisa gitu, menghitung potensi kan, menghitung potensi ini bisa dengan sebuah metode yang ada tentunya gitu. Dan ini bukan ramal, bukan prediksi yang tanpa ada basis ilmiahnya ya. Jadi menurut saya bedanya ramalan sama yang bukan. Kalau ini yang ramalan mungkin nggak ada metodenya. Kalau yang ini mungkin metode ya, berbasic metodologi. Artinya kita siap saja sebenarnya apa metodenya, apa kitabnya, ya kita tinggal berikan saja. Artinya semua berbasis literasi ilmiah, berbasis ilmiah. Siapa tahu nanti Kiai ada TV nasional yang pengen liput kita kan, penasaran nih hitung-hitungannya kok jujur saya tadi sempat baca Kiai, contekan ini ada yang hasilnya mirip dengan hasil lembaga survei Kiai. Luar biasa Kiai ya. Dari 5 simulasi yang sama, yang beda cuma satu aja, 4-nya sama semua. Itu persis waktu kita melakukan perhitungan pilkada ya. Dari 5, 4 benar, 1 yang di Lampung. Iya, di Lampung, karena kita tidak memperhitungkan ada kasus hukum. Iya, waktu itu ada salah satu hukum, calon salah satu calon di Lampung itu ada kasus hukum. Kita tidak memperhitungkan itu, tidak tahu ada informasi itu gitu loh. Sip. Gitu. Boleh, Kiai, boleh saya coba sampaikan ke audiens sih Kiai ya, ke penikmat YouTube channel Sinau Rasa. Jadi tim Falak Ruhani di bawah bimbingan Kiai Irfan sudah melakukan berapa simulasi, tepatnya ada 5. Pertama, ini simulasi pertama, kita ada calon Pak Ganjar dengan Airlangga, Pak Anies AHY, Pak Prabowo Caimin. Yang mempunyai peluang kemenangan untuk Pilpres nanti 2024 adalah Pak Ganjar dan Airlangga. Catat nih, ayo para calon mulai pasangan Ganjar dan Airlangga. Simulasi pertama. Simulasi kedua, kita buat pasangan Pak Ganjar dan Pak Andika, Pak Anies dan Pak Ridwan Kamil, yang ketiga Pak Prabowo dan Ibu Hovifah, yang mempunyai potensi atau peluang kemenangan calon ini adalah pasangan Pak Anies dan Pak Ridwan Kamil. Catat Pak Anies. Dekat kita di Radio Dalam, Lebak Bulus dekat kok. Main mampir-mampir ke sini Pak Anies ya. Terus simulasi ketiga ada Pak Ganjar dengan Pak Sandiaga, Pak Anies dan Pak Andika, dan Pak Prabowo dengan Pak RK, Pak Ridwan Kamil. Nah, di simulasi ketiga yang mempunyai peluang kemenangannya adalah Pak Ganjar dan Pak Sandiaga. Nah, Pak Sandiaga masih ingat kan Pak, Bapak pernah juga main ke sini loh Pak. Silakan Pak. Diskusi Pak nanti dengan Kiai di sini. Tenang Pak, kita siap memberikan pendampingan Kiai. Simulasi keempat,
simulasi keempat ini Pak Ganjar dengan Pak Ridwan Kamil, Pak Anies dan Pak Ahmad Heriawan. Pasangan ketiga Pak Prabowo dan Caimin. Nah, dalam simulasi keempat yang mempunyai peluang kemenangan adalah Pak Ganjar dan Pak Ridwan Kamil. Nah, ini yang kelima, ini juga menarik Kiai, sudah ramai juga di di lembaga-lembaga survei. Simulasi kelima Pak Ganjar dan Pak Prabowo, Pak Anies dan Pak AHY, yang ketiga Ibu Puan dan Pak Andika. Nah, yang mempunyai potensi peluang kemenangan untuk pilpresnya adalah pasangan Pak Ganjar dan Pak Prabowo. Ya, ini menarik ya. Saya tadi sempat nyontek juga di beberapa media ya. Ini hampir semuanya sama dengan hasil polling ya. Nah, ini gimana nih Kiai nih? Ya, kalau ngomong kebetulan pasti tidak ada yang kebetulan ya. Artinya, tapi kan gini, kenapa kok sama? Misalkan sama. Ya, kalau dari falak rohani itu ngelihat dari potensi nasib dia nanti, kalau di ilmiah mereka ini badan survei ini ngelihat peluang-peluang yang kemungkinan dia akan seperti apa gitu. Jadi sebenarnya ketemu juga di finishnya. Jadi ketemu di akhir, tapi mungkin jalannya ini kan dibedakan. Kan tujuannya sama nih, tapi jalannya yang mana beda-beda nih, arahnya mana nih gitu. Nah, kita pakai arah falak rohani gitu. Nah, jadi yang perlu ditekankan juga, ini baru 13 tadi ya? 13 nama yang sampai saat ini masih mencuat gitu ya. Mungkin nanti bisa saja Bang Andri berubah gitu ya, dengan apa nih, seperti apa mengerucut seperti apa calon-calon apa yang nanti akan muncul. Jadi mungkin aja nanti Bang Andri bisa kita bikin lagi gitu kan. Dan ini kan baru 3 paslon, pasangan yang 3. Artinya kita belum menghitung kalau cuma ada 2 pasangan. Nah, ini kan ada 3 pasangan nih. Kita tunggu saja dulu nanti perkembangannya kayak apa. Nanti kalau sudah kita lihat siapa yang berpotensi, siapa yang menguat gitu ya. Apalagi kalau nanti sudah ada keputusan KPU, nah kita hitung lagi. Siap. Terserah Bang Adri aja. Oke, makin penasaran kan, terutama untuk para calon nih, main-main lah ke kita. Dicocokin nih, karena ini satu paket kan Kiai. Ini kan istilahnya bundling ya. Bisa jadi si A nggak cocok nih sama si B, nggak usah keras hati ngejar-ngejar itu, nggak bakal menang. Kita hitung, ente cocoknya sama siapa nih kan gitu ya. Main-main lah ke sini. Ini sangat luar biasa Kiai. Jadi sekali lagi ini bukan sesuatu yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Ini sangat ilmiah sekali. Bahkan Kiai waktu itu bilang, ya badan ini, manusia ini kayak smartphone Kiai kan, ada spesifikasinya. Nah, mungkin yang di luar sana belum punya ilmunya nih untuk baca spesifikasi diri. Belajar nanti ke Radio Dalam, ke Falak Rohani, kita akan kasih tips and tricksnya gimana cara baca spesifikasi gitu ya. Tepatnya bukan belajar lah. Kita nggak mau juga menggurui siapapun gitu ya. Ya berdiskusi bersama lah, menemukan ilmu-ilmunya Allah. Gitu. Yang sempat mungkin terlupakan gitu ya, yang dianggap klinik dan lain-lain, padahal ini suatu ilmu yang luar biasa. Baik Kiai, ini tentunya akan menjadi satu sesi yang sangat menarik, dan kita akan tetap tadi Kiai sampaikan, kesempatan lainnya kita akan memberikan sesuatu yang lebih wah lagi, lebih penasaran lagi. Baik Kiai, ada yang ingin disampaikan? Cukup. Jadi sambil nanti kita lihat perkembangan calon ini seperti apa, nanti kita akan simulasikan lagi. Oke. Baik, sekali lagi terima kasih Kiai atas waktunya, ilmunya yang luar biasa, dan teman-teman penikmat channel YouTube tetap ikutin kita. Tetap di like, di share, dan di subscribe ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.